Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Dejunanda, NIM 2004030005, kelas MBS 1A. Saya akan membacakan hasil review saya. Materi pembahasan, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Jenis-jenis dan penggolongan komputer. Apa itu alat input, output, dan alat proses. Komponen hardware, port komputer, dan media komputer. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Aplikasi internet pemanfaatan pengenalan email, jejaring sosial, serta browsing. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Konsep dasar, sejarah, dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola dan data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung, sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat untuk menghitung aritmetika. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Adapun pengertian komputer menurut para ahli, yaitu Robert H. Bismarck. Menurut Robert H. Bismarck, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V. Hamster, definisi komputer adalah mesin perhitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Sanders, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk manipulasi data yang cepat serta tepat dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Menurut Fourie, pengertian komputer adalah suatu alat pemroses data yang biasa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmetika serta operasi logika, dan tidak dapat campur tangan manusia. Menurut William dan Sawyer, definisi komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, fakta-fakta, serta gambar-gambar kasar dan memproses atau manipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1956. Pada periode ini komputer dikembangkan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua tahun 1964 sampai tahun 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Pengguna transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dan bentuk minimalis dari transistor komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000 dan NRC 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas dan Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan
semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PD 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat di periode ini, di prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama, Intel 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah persoalan komputer PC mulai digunakan. Generasi kelima sekarang komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Pengguna pemrosesan paralel dan subkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Contoh gambar komputer generasi pertama, contoh gambar komputer generasi kedua, contoh gambar komputer generasi ketiga, contoh gambar komputer generasi keempat, contoh gambar komputer generasi kelima. Apa itu alat input, output, dan alat proses? Alat input adalah alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah dalam komputer. Contohnya, keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Mouse berfungsi untuk memindahkan Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta mengatur posisi kursor di layar. Scanner berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Touchpad berfungsi sebagai penggerak kursor pada monitor melalui simulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut. Alat output adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh alat output proyek berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. Monitor berfungsi menampilkan teks dan gambar baik diam atau gerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. Printer untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparan. Speaker untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contohnya, CPU sebagai otak pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. Motherboard sebagai pusat pengendali yang mengatur kinerja dari semua komponen yang terpasang pada serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap PC komponen PC. ALU Arithmetic Logical Unit berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data matematika dan statistika. Hard disk menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan setiap data dan informasi. Hardware komputer. Hardware di dalam dunia komputer selain adanya perangkat lunak juga terdapat perangkat keras atau lebih dikenal dengan hardware. Hardware adalah komponen fisik yang bisa membentuk sebuah
sistem komputer itu sendiri. Berikut beberapa komponen hardware dan fungsi-fungsinya. Metaboard, papan induk. Metaboard ini merupakan perangkat keras pada sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer seperti prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya semua sistem yang terdapat pada komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat dari komputer dimanapun melakukan perhitungan ataupun menjalankan tugas. RAM atau Random Access Memory merupakan tempat digunakan untuk penyimpanan data sementara ketika sebuah komputer dijalankan dan dapat diakses dengan cara random. Slot memori merupakan hardware komputer yang digunakan untuk menyimpan memori di mana letaknya bersebelahan dengan soket prosesor. Jumlah slot memori ini sendiri bisa lebih dari satu. Hard disk atau yang biasa juga dikenal dengan HDD merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Di dalam hard disk terdapat lebih dari satu piringan di mana mempunyai fungsi untuk menampung data-data dan menggunakan sistem magnetis. Hard disk berdada dengan RAM yang menyimpan data ataupun instruksi secara sementara. Beberapa fungsi hard disk diantaranya adalah digunakan untuk menyimpan musik, berfungsi untuk menyimpan dokumen, berfungsi untuk menyimpan gambar atau video. Seluruh dokumen tersebut akan tersimpan secara permanen walaupun komputer dimatikan. Perangkat keras yang satu ini memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh sebuah VC ketika tengah dioperasikan dengan memasangnya langsung di atas prosesor pada komputer agar bisa bekerja secara optimal. Selain itu, hardware komputer yang satu ini juga akan dilengkapi dengan kipas yang bisa mempercepat adanya proses pendinginan. Hardware ini sendiri biasa terbuat dari bahan aluminium. Monitor, salah satu hardware monitor merupakan perangkat keras yang masuk ke dalam golongan output di mana berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang bisa berupa grafis. Seperti setiap masing-masing monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda. SSD atau Solid State Drive adalah inovasi terbaru dari penyimpanan hard disk yang mana menjadi media penyimpanan yang menggunakan jenis monitor solid state dalam proses penyimpanan data. SSD ini sendiri juga mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD. Bukan hanya itu saja, SSD ini juga menawarkan akses komputer yang lebih cepat. SSD juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan perlindungan data terhadap guncangan. USB merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Port ini memiliki banyak fungsi seperti fungsi untuk storage drive, mouse, keyboard, transfer data antara drive, charging gadget. Karena fungsi yang universal ini, maka port USB saat ini tidak hanya berada pada komputer atau laptop biasa saja, namun banyak digunakan pada media player, televisi, handphone, hingga head unit pada sebuah mobil. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port VGA merupakan port yang dimiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Konektor dari port VGA menggunakan konektor DE15 dengan jumlah 15 pin. Fungsi utama port VGA adalah mentransmisikan data grafis dari sebuah komputer menunjukkan display atau output. Port PS2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Bentuk konektornya adalah bulat dengan banyak pin. Namun demikian, saat ini port PS2 sudah sangat jarang digunakan mengingat pengguna USB yang benar-benar mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. Port infrared atau inframerah saat ini sudah jarang ditemui pada komputer meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk USB di paket penjualannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. Port audio. Fungsi dari port ini adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone, yang mana kualitas output suara tergantung pada kualitas sound card.
Namun pada soundcard yang lebih canggih mendukung output suara 5,1 hingga 9,1 untuk kepentingan tertentu. Port LAN merupakan port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer, yaitu Ethernet atau LAN card, berfungsi sebagai penghubung komputer dengan jaringan. HDMI merupakan port pengembangan dari graphic card. Fungsinya sama seperti port VGA, hanya saja HDMI mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Saat ini HDMI merupakan pilihan untuk menampilkan display komputer pada layar yang lebih besar seperti monitor TV dan proyektor. Jangan lupakan port yang satu ini. Tanpa adanya port power cord, maka komputer secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi. Port power cord bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Puncard media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basile Bacon dan terus digunakan hingga tahun 1970. Puncard ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang disimpan. Kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangat kecil. Fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan, setting atau mesin yang berbeda. Paper tape. Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape itu biasanya digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Bain. Selector tube. Pada tahun 1946 RCA mulai mengembangkan selector tube, merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits, tetapi harga satu buah tube ini sangatlah mahal dan umumnya pun sangat pendek di pasaran umurnya. Magnetic tape. Magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara penyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Compact case merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media penyimpanan ini dikenal oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970 menjadi populer. Komputer-komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 64, dan Amstrad CPC menggunakan compact case atau yang lebih sering disebut dengan cassette untuk menyimpan data. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja. Istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam floppy disk ini. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar, diproduksi oleh Lomega Corp. Zip disk adalah berlapis magnetis berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sebesar 100, 250, bahkan 750 MB. Hard drive ini merupakan hard disk drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD generasi pertama. HDD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Ronald Jackson. HDD ini berlabel RAM 305 yang mempunyai kapasitas 5 megabit atau 5 juta bits dan berukuran 24 inci dan menggunakan single head dalam pengaksesannya. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Perkembangan memori ini juga mempelopori keluarnya flash disk, USB flash drive. Tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable, media ini
biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya, atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup atau cadangan. External hard disk berfungsi fungsi media ini sangat hard disk seperti hard disk biasa. Bedanya media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer kamu. Media penyimpanan data cadangan sama seperti flash disk, kapasitas tertinggi untuk media ini telah mencapai 2 TB. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer.